Halo semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasanya yang kita sebut dengan RPP. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Katrina von Borasitumeng dari Prodi Bahasa Inggris, dan ketiga teman saya, Okta Sitompul dari Prodi Bahasa Inggris, Ruth Hutaruk dari Prodi Bahasa Inggris, Melanie Sihotang, dan Jessica Sitorus dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan terus mengalami perkembangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menerapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar. Salah satu pokok kebijakan tersebut adalah mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang kita sebut dengan RPP. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Merdeka Belajar dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari metode ini adalah bahwa pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan format yang digunakan selama ini dianggap bersifat kaku dan tidak efisien, sehingga kebijakan dalam Merdeka Belajar dalam pemangkasan RPP dari 13 komponen menjadi 3 komponen yang dianggap lebih efisien dan efektif, sehingga para guru dapat mempersiapkan waktu mereka untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Nomor 1, efisien. Penyusunan RPP harus efisien, yang berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Nomor 2, efektif. Penyusunan RPP harus efektif, yang berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pada peserta didik. Berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas, sehingga nantinya dapat meningkatkan minat belajar para peserta didik. Ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, dianggap lebih fokus terhadap penguasaan materi pelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, satu lembar juga memberikan waktu terhadap guru untuk istirahat, serta mempersiapkan dan menggerakkan pembelajaran dengan kualitas mengajar yang lebih baik lagi. Oke, kesimpulannya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam situasi isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan ini dapat diartikan persiapan tertulis maupun mental, atau persiapan lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat dalam proses belajar mengajar secara penuh. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan kami mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini. Saya harap penjelasan kami ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk segala perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan segala kesalahan yang kami lakukan dari segi tutur kata, kiranya kalian semua bisa memaafkan dan memakluminya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Selamat sore.